Kepada beliau disampaikan banyak terima kasih. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, meniti acara selanjutnya yaitu sambutan pengarahan dari Ketua Tanfidiyah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah. Kepada panjenenganipun Romo Kyai Haji Muzamil kawula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Hadaratul muhtaromin, para masyayikh, para alim, para kiai, khususipun Suriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Romo Kyai Haji Ubadillah Sodakoh, Wakil Rais PWNU Jawa Tengah, Romo Kyai Haji Khador Iksan, ingkang kala wau ngimami mujahadah istighosah, bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi Indonesia dados negara ingkang adil dan makmur. Gerakan Pemuda Ansor sebagai salah satu pilar penting yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tetap jaya, tetap kompak, tetap bersatu, padu di bawah kepemimpinan para alim ulama, karena Gerakan Pemuda Ansor adalah penerus perjuangan para alim ulama kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Ketua PWE Ansor Jawa Tengah Gus Salahuddin Ali beserta sekretaris Gus Vaksin Faal dan seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor yang kami cintai, kami hormati dan kami banggakan. Kami selaku pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah merasa bangga, cinta dan sekaligus sayang kepada Gerakan Pemuda Ansor, karena dengan istilah satu komando bersama-sama kita laksanakan komando dari pimpinan. Gerakan Pemuda Ansor terlihat solid, tidak hanya secara organisasi tetapi juga program-program berjalan dengan baik, mulai dari kaderisasi, kemudian khidmah kita kepada bangsa dan negara kita, khidmah kita kepada masyarakat, juga kita nderekaken dawuh para alim ulama terutama di dalam hal tholabul ilmi. Kami senang dengan program-program Pemuda Ansor ini. Sahabat-sahabat yang saya hormati, tentu kita ingat bahwa Gerakan Pemuda Ansor itu lahir dalam situasi yang sulit. Karena Ansor lahir pada tanggal 24 April tahun 1934, sebelum Indonesia merdeka. Ini hampir bersamaan dengan lahirnya lagu Yalal Waton, Hubul Waton Minal Iman. Ini luar biasa. Yang mencetuskan lagu Yalal Waton ini adalah Mbah Kyai Abdul Wahab Hasbullah. Mbah Abdul Wahab Hasbullah, beliau sebelum mendirikan NU, mendirikan Nahdlatul Waton pada tahun 1916. Kemudian baru pada tahun 1934 merilis lagu Hubul Waton Minal Iman. Kullu mayyatika yauman tomi hayal kohimama. Ini luar biasa, semangat perlawanan kepada kaum penjajah, sehingga NU melahirkan Gerakan Pemuda Ansor yang waktu itu adalah Ansorul Nahdlatul Ulama pada tahun 1934. Jadi situasinya sangat sulit. Ibu kita muslimat belum lahir. Ibu kita muslimat baru lahir tahun 1946. Kemudian Fatayat ini lahir ya lebih belakangan lagi ya.
Usianya Fatayat sekarang baru 71 tahun. Nah, PMI yang tadi hadir, ini masih hadir ya. Ini lebih muda lagi karena sudah enak, sudah merdeka. Tapi juga masih zaman-zaman pergolakan. Tahun 66. Ibnu lahir ya sebelum PMI lahir ya. Tahun 54. Ini luar biasa, Ibnu dari PPNU, lahir tahun 1954. Jadi ini juga situasi waktu itu masih sulit semuanya. Karena setelah kita merebut kemerdekaan yang diwakili oleh pemimpin-pemimpin kita, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abdul Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri, kemudian Mbah Raden Asnawi Kudus, dan semua muassis Jamiah Nahdlatul Ulama dengan membentuk Laskar Sabilillah dan Hizbullah. Luar biasa, heroik sekali waktu itu. Jadi kalau kita Ansor ini, maka kita harus ingat momen-momen kelahiran Ansor ini sangat heroik. Ya, sangat heroik di dalam ndereke perjuanganipun para alim ulama, itu luar biasa. Sehingga alhamdulillah Indonesia bisa diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Undang-Undang Dasar di dalam pembukaan, kemerdekaan Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini adalah yang menyusun termasuk Mbah Abdul Wahid Hasyim yang masuk di dalam anggota PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang merupakan panitia kecil yang sebelumnya adalah BPUPKI. Luar biasa kiai-kiai kita waktu itu ya, ada 3 aliran pemikiran, 2 yang bertolak belakang. Yang pertama ada yang menginginkan supaya Indonesia ini menjadi negara teokratis ya, negara yang berdasar atas agama. Kemudian ada juga pihak yang menginginkan supaya Indonesia ini didirikan atas dasar sekularisme yang memisahkan antara agama dan negara. Nah, 2 faham ini bertentangan. Selain juga ada yang menghendaki individualisme, ada juga yang menghendaki sosialisme. Tapi alhamdulillah kemudian ada titik temu dengan munculnya Pancasila. Ini harus kita syukuri bersama. Dan ini adalah merupakan hasil rembukan, hasil mujahadah, hasil riyadhah dari ulama-ulama kita terdahulu. Sehingga kenapa kita NU termasuk Ansor, Banser dan seluruh badan otonomnya menyatakan hari ini NKRI harga mati. Namun kita menyatakan NKRI harga mati ini jangan sampai kita lelah, lengah, dan kemudian ini momentum diambil oleh pihak-pihak yang tidak menghendaki adanya kedaulatan, kemerdekaan, dan kemudian bersatunya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Karena sampai hari ini masih ada paham-paham yang menolak NKRI ini, baik dari kelompok kiri maupun kelompok kanan, dari kelompok yang moderat maupun yang radikal. Ini masih semuanya ada di semua faham ideologi yang sekarang ini berkembang, yang ketika masa Orde Baru itu sudah tidak memiliki ruang untuk bergerak, tetapi setelah reformasi mereka menemukan momentum untuk kembali bergerak, memperebutkan wacana tentang ideologi negara kita Republik Indonesia ini. Namun kita alhamdulillah kita juga harus ingat betul betapa perjuangan alim ulama ini maksudil a'dhamnya adalah untuk memberlakukan akidah Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Ini yang pokok. Karena lahirnya Nahdlatul Ulama itu untuk memperkuat Komite Hijaz. Komite Hijaz itu adalah satu kepanitiaan yang dibentuk oleh para muassis NU untuk menyampaikan petisi kepada Raja Ibnu Saud di Arab Saudi supaya diperbolehkan memahami dan kemudian mengamalkan hasil ijtihad dari Imam Madhab 4. Jadi tidak hanya faham Wahabi saja yang boleh diamalkan di Tanah Suci, tetapi juga hasil ijtihad dari Imam Madhab 4 ini kembali boleh dipelajari dan kemudian diamalkan di Tanah Hijaz, yakni Mekah dan Madinah pada waktu itu. Salah satu hasil perjuangan ulama-ulama kita terdahulu adalah
bahwa makom Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini masih utuh ya, tidak jadi dibongkar, tidak jadi diratakan dengan tanah, meskipun makam-makam keluarga Nabi dan kemudian para sahabat-sahabat Nabi itu juga banyak yang sudah diratakan dengan tanah, tidak ada lagi batu nisannya, sehingga kalau panjenengan ziarah ke Madinah atau ke Mekah itu sulit menemukan ini makomnya siapa, ini makomnya siapa, kita sudah nggak paham. Ya, kalau nggak paham maka arwah jamak kalau tahlil. Ya enggak apa-apa, insya Allah nyampe ya, karena yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak pernah minta kepada tukang pos untuk nyampaikan doa kita agar nyampe kepada beliau-beliau yang gugur ya secara syahid ya, karena beliau-beliau semuanya adalah aulia ilah, bahwa wali ini pun Gusti Allah itu adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi mereka tidak merasa khawatir, tidak merasa takut, dan kemudian juga selalu merasa bahagia. Mila kula jenengan sedaya selaku penerusnya Gerakan Pemuda Ansor harus selalu bahagia. Jangan ikut bersedih. Boleh sedih kalau ada apa musibah, tapi kita harus segera bangkit. Ya, karena bersedih yang berlarut-larut itu, maka ini momentum bagi setan untuk masuk untuk menggoda kula jenengan sedaya. Mila juga jangan sampai terlalu banyak ngalamun. Kita orang muda ini jangan terlalu banyak ngalamun. Karena kalau pemuda itu memang tugasnya sangat berat. Mempertahankan yang sudah diperjuangkan oleh ulama-ulama terdahulu ini lebih sulit. Ya, yang kita hadapi adalah lebih sulit meskipun kita sudah merdeka, ya, sudah banyak temannya, tapi gangguan-gangguan harus kita antisipasi, karena sesungguhnya pemuda itu adalah mereka yang mengatakan inilah hasil karya saya. Pemuda itu bukan mereka yang mengatakan inilah hasil karya mbah saya atau hasil karya bapak saya, bukan. Laisal fata mayyakulu ha ana abi walakinal fata mayyakulu ha anada. Jadi kita harus berani mengatakan inilah hasil karya saya. Mana karyamu? Nah ini hasil jerih payahmu mana? Kalau hasil jerih payah orang tua kita dulu luar biasa, terukir dengan tinta emas sejarah. Meskipun juga ada pihak-pihak yang akan menghilangkan. Contohnya ada Kamus Indonesia yang kemudian menghilangkan jasa para alim ulama. Pelajaran-pelajaran sejarah juga banyak tidak menulis perjuangan para alim ulama, termasuk Mbah Soleh Darat di dalam mendidik Ibu Ajeng kita Kartini. Ini alhamdulillah ada kiai-kiai kita yang tahu persis kondisinya dari riwayat-riwayat yang beliau terima dari guru-guru beliau, sehingga kemudian kita baru tahu bahwa ternyata Ibu Kartini itu adalah murid kinasih santrinya Simbah Kiai Soleh Darat. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita tidak bersifat riya, tetapi kita harus mendudukkan pada proporsinya. Orang-orang yang berjasa pada masa lalu harus tetap kita junjung tinggi, kita hormati, karena bangsa yang besar, organisasi yang besar itu adalah organisasi yang mau menghargai jerih payah dan hasil karya ulama-ulama terdahulu. Tetapi kita juga jangan dininak bubukkan dengan faktor historis. Faktor historis itu adalah amal jariah ulama-ulama terdahulu. Sedangkan amal jariah kula lan jenengan niku nopo? Lah niki perlu kula lan jenengan sedaya renungkan. Karena ketika meninggal, yang tentu ditanya adalah bagaimana amalmu, bukan amal orang tua kita. Ya, orang tua kita memang riadohnya itu bisa mempengaruhi keberhasilan kita, tetapi itu hanya salah satu faktor, dan masih ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi keberhasilan kita sebagai generasi muda atau generasi penerus saat ini. Jadi oleh karena itu kita harus ingat betul pesan antara lain dari Mbah Kiai Ali Maksum, ya. Pesannya itu ada 5. Tugas kita sebagai warga NU, warga Ansor, warga Fatayat, warga IPNU, PPNU, termasuk PMII. Yang pertama adalah al-ma'rifatu binahdotil ulama. Kita harus ngerti ilmunya ulama-ulama NU. Setelah kita mengerti, kita harus yakin, ya. Asyikatu binahdotil ulama. Kita yakin bahwa ilmunya NU itu benar.
baik ilmu terkait dengan akidah, ilmu terkait dengan muamalah ya, dengan ubudiyah, dan kemudian juga ilmu-ilmu tentang kenegaraan, pertanian dan sebagainya, itu adalah benar yang merupakan hasil istihad dari ulama-ulama terdahulu yang dididik dari guru-guru beliau yang bersambung sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti bintangnya Ansor itu kan juga sama, bintang Ibnu, bintang PMII, bintangnya NO itu 9. Yang terbesar bintang itu adalah melambangkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang 4 di atas itu adalah Khulafaur Rasyidin, lalu yang 4 yang di bawah ini adalah Imam Madhab 4. Nah, kita semua total 9 itu NO adalah ikut Wali Songo. Wali Songo ikut siapa? Ya Wali Songo ikut Imam Madhab 4. Imam Madhab 4 ikut siapa? Mereka ikut para sahabat-sahabat. Tentu dengan jalinan sanad yang tidak terputus antara hubungan guru dan murid. Nah, sekarang tugas kula lan jenengan sedaya selaku generasi penerus adalah menyambungkan sanad dari guru kita kepada generasi yang lebih muda lagi, generasi yang junior atau anak didik kula lan panjenengan sedaya. Ada 2 sanad yang perlu kula lan panjenengan sedaya hubungkan. Yang pertama adalah sanad ilmu, yang kedua adalah sanad perjuangan atau sanad amal soleh. Ini sangat penting ya, karena ilmu kita harus nyambung ya, punya silsilah. Tidak boleh kita kemudian berguru kok lewat hanya internet ya, meskipun itu sebagai pelengkap informasi tidak apa-apa. Karena menurut Mbah Dim itu internet itu lebih pintar daripada kita. Mbah Google itu ditanya apa saja langsung dijawab. Tapi pulsa kita kalong. Tapi kalau kemudian kita tanya betul kepada guru kita ikhlas betul dan memberikan jawaban yang memuaskan. Nah, ini luar biasa. Jadi bedanya Google adalah dia bisa memberikan jawaban apa saja, tapi kemudian Google tidak ikhlas. Karena Google menyedot pulsa kita. Tapi kalau kita berguru kepada guru kita ini ikhlas, kiai-kiai kita ini ikhlas, lahir dan batos, ngaji sakapoknya sekarang ini buka di mana saja Ramadan ini, mau ngaji kitab apa saja disajikan oleh kiai-kiai kita. Dan kiai kita ini enggak ada yang bayar. Ini luar biasa. Kalau kita ngaji di pesantren itu ya paling I'anah Syariah kan paling untuk listrik dan air. Bukan untuk honor kiai-kiai kita. Nah, inilah semangat juang dari kiai-kiai kita ini sangat besar sekali. Maka ilmu yang sudah sedikit banyak kita pelajari ini perlu kita transformasikan kepada kader-kader kita. Jadi kaderisasi di Ansor, alhamdulillah saya senang sekali. Ada PKD, kemudian ada Diklat Sarbanser ya, kemudian ITMU juga masih ada Lakmut dan sebagainya. Ini tetap terus dilakukan saja. Karena kalau kita lihat data, terutama di data NU wilayah, saya kasih tahu bocorannya ya. Anggota NU sekarang ini terbanyak itu adalah ibu-ibu muslimat kita. Sekitar 50% itu ibu-ibu kita muslimat. Nah, Fatayat ini ranking kedua. Ya sekitar 26%. Ya, persentasenya sekitar 26%. Kemudian Ansor 25%. Kenapa bapak-bapak ini tidak banyak muncul? Nah, IPPNU 16%, IPNU 15%. Nah, PMI lebih sedikit lagi, Pergunu lebih sedikit lagi. Nah, kemudian yang lain-lain juga lebih sedikit. Ini kita prihatin. Ini artinya apa? Bahwa kaderisasi ini harus kita garap secara lebih serius. Sugeng rawuh Mbak Yai Rais nyuwun pangapunten ya. Karena ternyata organisasi kita ini dari struktur bawah ini kebanyakan sudah sepuh-sepuh. Kalau sudah sepuh-sepuh, maka regenerasinya akan menjadi lambat. Jadi oleh karena itu setelah jadi pengurus Ansor, kami harapkan nanti semuanya mau menjadi pengurus ranting NU atau menjadi pengurus MBC NU. Tidak harus menjadi pengurus wilayah atau menjadi pengurus besar. Karena khidmahnya kepada Nahdlatul Ulama menurut dawuhnya Mbah Hasim itu sudah mutawatir dawuhnya Mbah Hasim. Sing sopone wong gelem ngurus NU tak anggap dadi santriku, sing sopone wong tak anggap dadi santriku
tak dongakno so nek kapundhut kanthi husnul khotimah, lajeng duriyahipun dados duriyah ingkang soleh lan solehah. Jadi gelem ngurus NU, bukan jadi pengurus NU, tidak harus jadi pengurus NU. Mau jadi pengurus NU di tingkat ranting itu lebih luar biasa. Karena disitulah perjuangan yang sebenarnya. Kita sehari-hari bertemu dengan jamaah itu punya banyak pendapat, punya banyak pengalaman, karena beliau-beliau adalah manusia yang terdidik. Bahkan jangan dikira ranting itu lebih rendah daripada wilayah, jangan dikira. Saya kemarin tuh di Kalisegoro, Gunung Pati, itu pengurus ranting NU-nya doktor. Ada yang doktor itu pengurus ranting. Pengurus MBC ya ada profesornya, MBC Ngalian. Dan kemudian juga di beberapa tempat itu juga sudah banyak profesornya. Jadi jangan dikira jadi pengurus ranting NU ini sesuatu yang apalah sepele, jangan. Itu paling penting, malah menurut saya itu lebih mulia. Jadi jangan gengsi kemudian membuat alumni Ansor. Jangan. Alumni Ansor itu kalau jenengan nggak punya indo organisasi. Ya, kalau nggak punya indo organisasi seperti HMI pantas punya alumni karena dia nggak punya indo organisasi. Tapi kalau Ansor punya indo organisasi yang Nahdlatul Ulama, jangan bikin alumni. Setelah Ansor ya langsung ke NU, meskipun di ranting. Nah, ini luar biasa. Karena Ansor itu adalah pemimpin pada masa yang akan datang. Ini sangat jelas. Warna NU kedepannya itu tergantung pada Ansor pada hari ini. Enggak mungkin kalau mangke sing ganti ajeng lebih tua dari saya, enggak mungkin. Tentu yang lebih muda dari saya dan seterusnya. Lah inilah kita persiapkan sedini sebaik mungkin ya. Dan kemudian yang ketiga adalah kita mengamalkan ilmunya para alim ulama sesuai kemampuan. Ya, ini sesuai kemampuan karena takwa kepada Gusti Allah itu juga sesuai kemampuan. Maka mengamalkan ilmunya ulama ini juga sesuai kemampuan kita masing-masing. Lalu yang keempat adalah al-jihadu bi Nahdlatul Ulama, kita bersama berjuang bersama Nahdlatul Ulama. Tentu jihad dalam pengertian yang sangat luas, tidak hanya dalam pengertian yang sempit ya. Ini jihad yang paling berat adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Nah, ini sangat alhamdulillah puasa ini kita merasa sedikit terkendali. Tapi mudah-mudahan setelah Ramadan nanti bulan Syawal juga semakin meningkat, tapi kemudian jangan sampai kumat. Ya mudah-mudahan tidak kumat lagi ya, karena diasah pada Ramadan ini. Nah yang terakhir adalah kita harus sabar tetap berada di Nahdlatul Ulama. Karena kalau nggak sabar, udahlah. Kalau ada dua kemungkinan kalau nggak sabar itu. Kalau nggak menjadi generasi yang liberal, itu juga akan menjadi generasi yang fundamental. Ini hati-hati, teman-teman kita yang tidak sabar, itu akhirnya direkrut oleh mereka. Dan mudah-mudahan mereka kembali lagi ke pangkuan Nahdlatul Ulama. Dan juga bersabar berjuang bersama Nahdlatul Ulama. Ini sangat penting menurut saya, 5 hal dawuh dari Mbak Ali Maksum ini. Ya mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Selanjutnya kita mohon arahan dari Rais Syuriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, dan sekaligus barokah doanya. Semoga gerakan pemuda Ansor ini benar-benar bisa diandalkan oleh Nahdlatul Ulama dan juga oleh generasi-generasi terdahulu. Ya meneruskan sanad, menyambungkan kembali sanad, baik sanad ilmu maupun sanad perjuangan. Sedaya lepat nyuwun pangapunten lan nyuwun donganipun panjenengan sedaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.